Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Yang pertama aku dapat gini, jadi tema besarnya ketika kamu mencari Tuhan, ketika kamu mencari, sorry untuk noise-nya ya. Jadi ketika kamu mencari Tuhan, ketika kamu mencari jawaban atau kamu mendalami perjalanan spiritual, ketika kamu mencari surgawi gitu, kayak hal-hal duniawi itu kayak hal-hal duniawi itu akan datang kepada kamu secara otomatis gitu ya. Ketika kamu mengikuti panggilan hati kamu, passion kamu, misalnya gini, mengikuti panggilan hati adalah gini, kamu tuh kayak ada sesuatu yang berbicara di hati kamu untuk kamu lakukan gitu, tapi kamu tidak lakukan selama ini. Bisa jadi karena itu nggak realistis, bisa jadi karena nggak menghasilkan uang atau apalah, itu nggak disetujuin sama orang-orang terdekat kamu, takut dianggap aneh atau apalah. Tapi akhirnya nih kamu mengikuti panggilan itu, dan ini yang aku lihat adalah hal-hal duniawi itu maksudnya gini, keberlimpahan, ketenangan, kedamaian, kayak berkat rezeki itu datang ke hidup kamu gitu ya, ketika kamu mencari surgawi atau kamu mengikuti panggilan hati kamu. Yang aku dapatkan seperti itu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Di waktu lampau, sebelumnya gini, tapi bisa jadi ya ini sebuah tema yang terpisah untuk beberapa orang atau bisa jadi juga ini tema yang seperti yang aku bilang di awal gitu ya. Jadi kombinasi hal-hal ini kayak resonate gitu untuk kamu. Kenapa? Karena di waktu lampau tuh ada door to spirit yang tadi aku bilang, kamu mencari Tuhan, mencari surgawi, mencari kayak semacam dalam mencari jawaban, kayak semacam dalam perjalanan spiritual gitu. Lalu di waktu sekarang adalah cornucopia. Cornucopia itu melambangkan keberlimpahan gitu. Kayak itu warnanya aja ada warna emas gitu, ada buah-buahan kayak itu seperti waktunya memanen gitu ya. Kamu ibaratnya petani atau kamu nanam sesuatu, ini waktunya kamu menuai, memanen apa yang sudah kamu kerjakan, kamu tabur, kamu usahakan selama ini, terutama ya yang tadi berhubungan dengan hal yang aku bilang di awal. Dan kartu yang terakhir di waktu yang akan datang ada cakra ketujuh, ini adalah cakra paling spiritual gitu ya. Ini semacam kamu berkomunikasi alam dan dengan alam semesta. Kamu jadi lebih reseptif, kamu jadi lebih intuitif, atau kayak cakra kamu yang paling atas itu kayak kebuka gitu ya. Kamu dapetin informasi-informasi pemahaman yang levelnya bukan level manusia tapi levelnya dari alam semesta. Oke, di waktu sorry, tema kamu astro oracle-nya adalah Mars, ini adalah planet kamu ya. Planet kamu itu adalah Mars sama Pluto gitu, panas, panas dan gelap. Karena apa? Kamu tuh termasuk yang apa ya, energinya tuh transformatif gitu. Tapi untuk drive-nya juga hmm, tinggi. Drive itu dalam artian gini, Mars itu kan merepresentasikan energi kehidupan kita, semangat, kemarahan, ya, kemauan kita untuk bergerak gitu. Tapi Mars itu juga punya lower expression gitu. Ketika lower expression itu bisa jadi juga hubungannya dengan agresivitas, controlling gitu. Em, ingin apa ya, ingin pegang kendali, ingin mengendalikan orang lain atau situasi, hal-hal semacam itu. Tapi dengan ini tema spiritual yang sangat kuat gitu, jadi kamu kayak channeling energi Mars kamu, energi kehidupan, energi kreatif, passion kamu itu ke arah yang lebih, pertama lebih spiritual, kalaupun nggak berhubungan sama spiritual tuh lebih ke arah yang positif gitu untuk mengejar goals kamu atau hal-hal yang mau kamu tuju. Dan em, tema tarot kamu adalah Hangman, lalu dikonfirmasi sama Woman gitu. Pertama aku melihatnya gini, perubahan perspektif kamu tentang hubungan kamu dengan sosok feminin signifikan tertentu gitu, misalnya ibu kamu, pasangan kamu, kakak adik kamu ya, kayak kamu punya pemahaman berbeda ya. Misalnya kalaupun ada kejadian nggak enak gitu ya, kamu bisa mengerti kenapa mereka melakukan hal seperti itu, jadi kamu kayak walk in another shoes gitu, kamu punya perspektif beda, bukan berarti kamu jadi oke ketika orang-orang melakukan kamu kayak sesuatu yang nggak enak terus kamu oke, bukan seperti itu, tapi lebih kamu bisa mengerti dan punya apa, compassion buat mereka. Lalu yang berikutnya ini adalah perubahan perspektif tentang ekspresi energi feminim dari higher expressionnya gitu. Bisa jadi kamu lebih reseptif, lebih intuitif, kamu tahu gimana caranya surrender sekarang ya. Hal-hal semacam itu. Bisa jadi juga kamu berhenti jadi people pleaser ya. Ini adalah perubahan perspektif. Dan blessing-nya adalah dog diikuti dengan Seven of Pentacles. Seven of Pentacles ini yang tadi aku bilang ada sesuatu tentang menuai, memanen. Dan di Seven of Pentacles ini kan ceritanya dia punya tanaman gitu, anggur kalau nggak salah ya, itu tanaman. Dia liatin kayak ekspresinya tuh kayak orang bertanya, nggak sabar hasilnya mana, hal semacam itu. Tapi karena ini posisinya ada di blessing kamu ya, kamu ini adalah energi menuai memanen. Sekitaran kamu nonton ini, kamu akan lihat hasil dari sesuatu hal yang kamu kerjakan selama ini. Atau itu tadi, bisa jadi kamu masuk dalam chapter baru perjalanan spiritual kamu, atau hal hal-hal yang kamu lakukan untuk mengikuti panggilan hati kamu itu
kayak akhirnya kamu lihat hasilnya gitu. Dan dengan chapter baru ini mungkin bukan buat semuanya ya, dengan chapter baru perjalanan spiritual kamu ini, kayak, sebagian tuh ada yang jadi semacam gini, mengajarkan apa yang kamu pahamin karena kamu berkomunikasi dengan alam semesta. Contohnya gini ya, kayak aku bikin channel YouTube ini adalah cara aku, eee, channeling energi itu ya, dan bisa jadi kamu nggak mungkin nggak harus selalu misalnya punya channel YouTube atau channel TikTok, Instagram apa gitu, mungkin kamu lewat tulisan, mungkin kamu berkomunikasi dengan orang-orang yang kamu ajak ngobrol atau orang-orang yang bertanya pendapat sama kamu. Jadi kamu kayak channeling energi itu dengan mengajar, dengan mengkomunikasikan itu pada bisa jadi dengan platform tertentu atau orang-orang yang datang ke kamu untuk apa ya, untuk itu tadi nanya pendapat kamu atau kamu punya vibe yang healing gitu loh, kayak deket sama kamu tuh walaupun nggak ngapa-ngapain tapi tuh vibe kamu bikin adem gitu. Yang jadi tantangannya, kenapa ya, aku merasa bisa jadi ya ini kamu terhubung sama orang yang kekanak-kanakan gitu loh, karena Page of Cups ini harusnya jadi komunikasi, energi kreatif juga, orang yang berjiwa muda, tapi karena posisinya di tantangan kamu, aku mendapatkan vibe bisa jadi orang yang kekanak-kanakan, karena dikonfirmasi sama child juga, atau anak itu berpengaruh dalam situasi ini ya, misalnya, contoh kayak perebutan hak asuh anak gitu ya, atau mungkin anak kamu lagi mengalami sesuatu dan kamu fokusnya lagi ke situ, misalnya di sekolah dia lagi kesulitan belajar, atau dia lagi bertengkar sama temennya, bisa besar bisa kecil tapi ini sesuatu yang perlu kamu apa ya, perhatikan gitu. Lalu dan sangat mungkin ya ini sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga kamu yang jadi tantangannya, karena di waktu yang akan datang nih, tadi sangat besar kemungkinannya sama anak atau orang yang seperti kekanak-kanakan gitu, walaupun usianya udah berapa, misalnya 30, 40, tapi kamu tuh kayak, apa ya, kayak nggak bisa berkomunikasi sama orang ini di frekuensi yang sama selayaknya orang yang umurnya segitu, gitu. Dan tapi kadang gini ya, orang tua itu ketika lewat umur tertentu kayak kayak mundur gitu loh, misalnya kalian tahu kan ketika orang misalnya udah sampai di umur nenek-nenek, kakek-kakek itu ada yang mundur gitu loh perilakunya seperti balik lagi ke masa muda atau kayak ke waktu kecil gitu. Perhatikan deh kalau misalnya kalian punya sosok kakek-kakek atau nenek-nenek di sekitar kalian. Lalu um, yang jadi di waktu yang akan datang, kenapa aku bilang bisa berhubungan dengan rumah tangga, karena ada Seven of Wands sama House gitu. Kayaknya ini energi orang yang protektif gitu. Menjaga sesuatu apa yang ada di rumahnya, bisa jadi kamu memperjuangkan rumah tangga, menjaga keluarga kamu, apa ya, seperti mungkin ada sesuatu problem di dalam keluarga atau rumah tangga kamu dan kamu kayak berjuang gitu untuk gimana problem ini selesai. Atau itu tadi ada sesuatu yang berhubungan dengan anak kamu atau orang yang seperti kekanak-kanakan gitu ya. Terus advice-nya adalah ini seperti butuh waktu sendiri gitu ya. Seperti kamu butuh menjauh dulu, butuh waktu sendiri. Kalau bisa mengambil apa ya, kayak waktu piknik gitu buat kamu sendiri aja supaya kamu menjauhi noise, menjauhi distraksi. Karena apa? Four of Swords ini adalah energi kontemplatif. Lalu Tower juga energi kontemplatif gitu. Karena mengambil waktu sendiri, mengisolasi diri atau bisa jadi juga mungkin kamu atau anggota keluarga kamu lagi ada yang sakit dan dalam proses pemulihan gitu ya. Karena itu tadi ada sesuatu dengan rumah tangga kamu yang jadi tantangannya saat ini. Dan aku kirimkan doa buat kamu yang terbaik ya, buat kamu dan keluarga kamu, untuk kamu yang resonate dengan hal ini. Oke, satu hal lagi aku cuma mau bilang, karena gini, walaupun problem dalam keluarga atau rumah tangga itu kadang-kadang bisa kompleks ya. Aku cuma mau bilang itu semua akan membawa kamu lebih jauh dalam perjalanan evolusi jiwa kamu, karena tadi ada tema spiritual yang sangat kuat di sini. Oke, segitu aja dulu readingnya. Sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.